Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham 10 saham yang dalam 10 hari terakhir ya. Itu dia diborong asing dan sahamnya masih uptrendnya masih cukup bagus ya. Sebenarnya video ini sudah pernah saya bahas sebelumnya minggu lalu hari Selasa tanggal 5 Desember 2023. Sekarang saat saya bahas itu hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Jadi saya akan bahas lagi untuk tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 saham-saham yang dalam 10 hari terakhir ya, dari 10 bursa transaksi terakhir itu diborong asing dan harganya masih bagus. Nah, nanti saya akan bahas langsung. Sebelumnya saya akan perlihatkan dulu video sebelumnya. Jadi sebelumnya saya buat di sini ya, judulnya 10 saham asing borong 10 hari terakhir, uptrendnya masih bagus ya. Ini saya akan ada bahas 10 saham. Waktu itu saya bahas waktu pagi-pagi ya, market masih barusan mulai tanggal 5. Nah, kita lihat hasilnya. Bagaimana Pak Sunar? Hasilnya 10 saham yang dibahas itu. Apakah semuanya naik, ya kan? Apakah semuanya turun atau apakah ada yang naik dan turun? Nah, kita lihat statistiknya dari semua saham yang dibahas, coba saya perlihatkan ya. Jadi, yang saya bahas kan ada 10 ya waktu itu ya. Ada BMRI, ini gagal ya. Kemudian TLKM, kalau kita lihat TLKM di sini dia berhasil ya. Karena tanggal 5 pagi kan saya bahas dan 3850 dia naik sampai 3950 ya. Ya paling nggak berhasil lah walaupun cuannya nggak sampai puluhan persen gitu ya. Ya berarti masih cuan lah ya, masih profit ya. Kemudian BBNI. BBNI ini kalau kita bayinya tanggal 5 waktu saya bahas ya masih belum untung ya, bahkan kena stop loss ya karena dia turun ya sampai 5075 kan asalnya sekitar 5300-an. Jadi BBNI gagal. Kemudian GoTo dia berhasil ya hitungannya ya karena walaupun dia sempat turun ke 97 tapi kalau belum kena batasan stop loss harusnya dia masih cuan ya. Karena saya sendiri di GoTo waktu saya beli saya masih hold juga masih belum loss ya. Ada profit tapi walaupun nggak banyak ya lumayan lah profit sedikit ya. Kemudian ASII. ASII termasuk yang gagal ya. Karena harganya sekitar 5775 sampai 5800 dan harga penutupan terakhir 5675 sebenarnya. Kemudian cuan. Cuan ini tanggal 5 Desember 10.050. Kemudian hari Jumat tanggal 8 Desember dia sampai 10.800 ya kursnya ya. Jadi boleh dikatakan sukses lah ya. Nah, kemudian BRMS. BRMS ini tanggal 5 sekitar 204 206 kemudian dia turun ya. Gagal ya. Kemudian berikutnya Unilever juga gagal. Kemudian ADMR kita lihat tanggal 5 Desember 1360 sampai penutupan terakhir ya boleh dikatakan masih cuan lah ya seperti itu ya. Karena waktu pembukaan dia sekitar 1305 ya. Jadi sempat fluktuasi ke 1360. Kalau pasang trailing stop harusnya masih untung lah ya. Kalau pagi-pagi waktu saya bahas eh, nonton video saya langsung beli gitu ya. Asumsinya seperti itu. Nah, BRIS ini 1725 eh, 1700 ya. Kalau kita lihat mulai dari 1700 ya kan kalau high-nya memang sampai 1725 tapi besoknya dia masih bisa ke 1780 jadi bisa dikatakan masih profit lah ya kalau kita pasang trailing stop-nya dari 10 saham yang saya bahas itu yang gagal 5 ya gagal 5 terus kemudian yang berhasil 5 jadi sukses rate-nya kalau full asing ya asing borong kita ikutan borong misalnya seperti itu ya dengan catatan kriterianya ya sahamnya itu di atas MA20 dan di atasnya MA5. Jadi 50-50 lah. Nah, seperti itu ya. Nah, cuannya ya juga 50%. Tapi kalau misalnya money managementnya itu sama ya kurang lebih ya eh, nggak cuan banyak lah break even point atau rugi sedikit ya seperti itu. Nah, memang sih kalau kita bicara mengenai strategi itu macamnya banyak ya strateginya. Ada berdasarkan follow asing, follow big caps ya. Berdasarkan transaksi value terbesar harus kita lihat yang gainernya terbanyak gitu ya. Kemudian kita bisa follow the trend pakai yang di atas MA 200, di atas MA 100 atau di atas MA 10 atau di atas MA 5 dan sebagainya seperti itu. Ada yang pakai momentum ya, pakai momentum entah itu pakai RSI, stokastik atau MACD dan lain-lain ya seperti itu. Kemudian ada strategi yang pakai istilahnya biomic weakness yang pernah saya sebutkan ya. Jadi kalau dia itu diambil dari range low dan high-nya, dia itu masih di bawah ya. Masih nggak terlalu jauh dari low-nya ya kan jadi sampai downtrend banget dia sudah mulai naik ya di sana semakin tak tumpah ya itu di Sunar Superseed ada strateginya juga. Nah yang kali ini saya akan bahas lagi 10 saham yang diborong asing ya. Nah, 10 hari terakhir yang sahamnya masih naik jadi saya menggunakan screener yang saya bagikan free namanya Sunar Superseed ya.
ini free ya. Jadi nggak ada biaya apapun juga. Anda kalau mau download, silakan download. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, cara downloadnya. Jadi intinya hubungin saya aja. Strateginya di sini, sebentar, saya kembalikan dulu seperti semula ya, supaya nggak bingung ya. Jadi kalau kita buka Excel worksheet-nya ini, pertama yang halaman harap dibaca ya, Anda harus baca ya, karena perlu diperhatikan bahwa Sunar Superseed itu bukan stock pick ya, melainkan tools atau screener atau alat bantu yang dapat digunakan untuk mencari stock pick secara mandiri sesuai dengan kriteria Anda. Jadi kalau Anda itu tipenya buy high sell higher, Anda bisa pakai Sunar Superseed untuk mencarinya. Kalau mau tipe yang saham yang downtrend yang masih bagus, yang ada peluang untuk naik, Anda bisa pakai Sunar Superseed juga ya, atau pakai range trading ya, juga pakai Superseed juga bisa ya, seperti itu ya. Jadi strateginya macam-macam, juga pakai seasonality juga bisa ya. Ada seasonality di sini. Nah, nah, yang paling penting adalah main screener ini ya, tabnya ya. Jadi kita maunya saham-saham yang dalam 10 hari terakhir itu diborong asing. Jadi kita uh, scroll kanan ya ke kolom namanya CUMN NBSF 10 days ya, 10 days ya. Jadi kita sort dulu, kita urutkan dari terbesar ke kecil. Jadi dia akan mengurutkan dari besar ke kecil. Yang ada NA ini kita hilangkan aja. Bukan berarti sahamnya jelek nggak ya, seperti itu ya. Jadi kita hilangkan karena nggak ada data ya. Entah kenapa nggak ada data. Sebentar, kok malah di. Jadi yang NA kita hilangkan, ya kan? Kemudian kita lihat di sini, kita maunya yang uptrendnya masih bagus. Nah, definisi uptrend masih bagus itu apa? Secara gampangnya di sini saya pakai acuan MA20. Terserah Anda mau pakai acuan MA10 boleh, MA50 boleh, MA5 juga boleh ya. Jadi di atas MA20-nya. Jadi jangka menengahnya itu masih di atas MA20-nya ya, lebih besar atau sama dengan. Kemudian jangka pendeknya itu pakai MA5. Jadi kita maunya yang dalam jangka pendek ini masih cukup bagus uptrend-nya. Jadi masih di atasnya exponential moving average 5 hari terakhir. Ya. Nah, sini kita dapatkan saham-sahamnya ya. Jadi kita cek ulang ini yang net buy net sell aslinya. Nah, coba saya refresh ya. Sebentar saya cek dulu datanya apakah sudah benar-benar sudah diupdate ya. Kadang-kadang uh, nggak ke-update gitu ya. Tapi saya coba cek ulang datanya sebentar ya untuk memastikan bahwa itu sudah benar-benar terupdate ya. Sebentar ya. Terakhir update-nya tanggal 8 Desember ya. Jam 6:53 malam ya seperti itu ya. Jadi 8 Desember kan hari Jumat, jadi sudah terupdate ya. Nah, ini sudah kita lihat ya, diurutkan berdasarkan net buy asing selama 10 hari terakhir. Jadi di total-total ya, kumulatif ya. Kita akan bahas 10 saham di sini, mulai dari Telkom sampai CASS ya. Saya juga nggak tahu ya CASS, baru kenal ya CASS ya. Dia ternyata sektor infrastruktur ya, transport infrastruktur operator ya. Jadi mungkin hampir sama bisnisnya dengan CSMR. Saya nggak tahu company-nya, terus dengan CSS. Eh, mungkin konstruksi yang berhubungan dengan infrastruktur ya gitu ya. Nah, kita akan bahas langsung untuk chartnya di sini untuk sebentar. Yang pertama yang kita bahas adalah untuk Telkom. Jadi untuk Telkom ini uptrend-nya masih bagus ya. Sudah saya bahas juga di weekly meeting ya. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, memang sebelumnya mungkin ada kekhawatiran, oh Pak Sunar, ini kalau kita lihat resisten 4.000 ini lumayan kuat loh, karena sebelumnya dari atas dia berusaha naik, dia gagal terus ya. Dan 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal ya. Kemudian dia nggak pernah naik lagi. Nah ini kalau dia breakout ke atas 4.000, apakah boleh buy Pak Sunar? Atau jangan-jangan nanti setelah kita buy turun lagi? Yang pasti jawabannya yang sering saya sebutkan ya, kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya di sini gagal, gagal ya. Belum tentu kali ini gagal juga. Ya, belum tentu. Tapi belum pasti berhasil ya, belum pasti berhasil, belum tentu gagal juga. Nah, yang penting follow the trend. Ini uptrendnya masih bagus ya. Nah, dia harganya masih di atas MA20-nya. Kalau mau buy, naik ke atas high-nya lagi ya, naik ke atas 3950 kita boleh buy. Buy high, sell higher. Atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi boleh. Naik ke atas 4.000 tambah lagi target price berikutnya 4.200, 4.360 dan 4.500. Target price itu bukan berarti sampai target price kemudian jual, enggak, pasang trailing stopnya. Jadi kalau naik ke atas 4.000 ya, kita boleh tambah lagi atau average up kalau mau ya. Kemudian naik ke atas 4.200 tambah lagi. Nah, take profitnya kapan? Kalau misalnya naik ke atas 4.200, ternyata dalam perjalanannya dia gagal,
Ya jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi begitu dia breakout mau tambah lagi boleh, kemudian sambil pasang trailing stopnya atau stop lossnya kalau misalnya barusan buy. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Jadi eh, selama uptrendnya masih bagus ya, kalau mau masih nambah lagi ya boleh silakan ya seperti itu ya kurang lebih ya. Tapi kalau misalnya takut buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di 3.800 atau 3.700. Terserah Anda ya. Anda mau tunggu koreksi, jangan langsung buy kalau koreksi ya. Langsung buy itu berarti Anda ceritanya tangkap bisa jatuh. Koreksi kemudian mantul ke atas kita baru sampai. Biasanya pakai MA20-nya atau pakai garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Entah nanti di 3.700 atau 3.800 ya. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Ya. Breakout, higher high kita buy. Apakah ketinggalan atau ketinggian? Sering ditanyakan gitu ya. Sering juga saya jawab juga. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting pertanyaan yang harus dijawab itu adalah apakah uptrendnya masih bagus. Kalau uptrendnya masih bagus, dia breakout higher high masih bisa naik lagi. Nah, kalau dia gagal di tengah jalan ya bukan berarti analisa kita salah. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Cari alasan kalau sudah terjadi itu gampang. Ya, bisa saja pakai alasan, oh momentumnya sudah menurun. Oh, Pak Sunar itu ada divergence ya. Karena sudah terjadi. Cari alasan gampang. Ya, seperti itu ya. Bisa dicari-cari lah alasannya. Kalau sudah naik juga dicari-cari alasan juga bisa. Tapi saya tetap prinsipnya ya, follow the trend, uptrendnya masih bagus, mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Asing juga borong ya. Ini kebetulan judulnya kan 10 saham yang diborong asing dalam 10 hari terakhir yang masih bagus. Ya, cukup ya. Oke, berikutnya BRPT. Ini kenaikannya luar biasa, sering saya bahas ya minggu lalu ya. Hampir hampir tiap hari, juga hampir tiap hari yang tanya di grup saya. Jadi intinya di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Ini gambarnya sudah saya gambarkan garis-garisnya paling dekat 1715 kalau mau pasang trailing stop ya. Nah, kemudian tengah-tengahnya 1615 atau 1515. Yang mau buy on weakness itu ada tiga area, 1515, 1310, 1310 dan 1195. Tapi kalau 1195 mungkin terlalu jauh ya. Jadi maksimum di 1.300 saja kalau mau buy on weakness ya atau 1.500. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Ya, kalau turun langsung buy itu namanya tangkap isu jatuh ya. Loh, Pak Sunar dikasih kesempatan murah nanti layak lagi di sini ya belum tentu ya. Kita jangan sampai anchoring ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi dalam, wah anggapan kita wah Pak Sunar nanti pasti balik ke 1920. Ya belum tentu ya. Kalau pasti naik, ya misalnya dia turun dalam pasti naik, ya udah orang-orang udah panjang nggak usah kerja deh, pada pinjam uang semua lah, pinjam uang semua di bank atau memang kalau yakin 1 2 hari langsung meroket lagi ke atas ya pinjam aja pakai pinjol ya, ya gitu, seperti itu ya. Ya saya nggak nyarankan ya, cuma kalau misalnya benar-benar pasti ya, karena di dunia ini kan nggak ada yang pasti. Ya, ya terserah Anda sih kalau Anda bilang pasti ya, ya kenapa waktu koreksi dalam Anda nggak pinjam aja ke bank atau pinjol sebanyak-banyaknya ya kan? Karena Anda bilang kan pasti ya. Nah, kan kalau rugi ya, ya salah Anda sendiri karena Anda punya kepastian pasti ya seperti itu. Ya nggak ada yang pasti. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas ya. Kita pesan buy-nya bertahap aja, santai aja ya. Nah kalau naik kita tambah lagi. Nah kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ya. Nah ini buy high sell higher strateginya macam-macam sih. Jadi kalau penutupan terakhir kan 1750. Nah dia naik ke atas 1750 kita pesan buy boleh. Atau sekalian kita maunya yang strong buy. Jadi naik ke atas 1920 kita buy high sell higher. Yang sudah punya boleh tambah lagi, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan naik ke atas 2000 tambah lagi. Target price-nya di 2250. Fibonacci extension 161,8%. Tapi saya ingatkan ya, kalau Anda mau cuan tinggi untuk sampai fluktuasi ini tinggi, uptrend-nya masih super kuat, Anda harus siap menanggung resikonya ya. Jangan sampai nanti turun dalam nyindir-nyindir Pak Sunar ya. Nah, seperti itu ya. Karena saya itu follow the trend. Selama uptrend-nya masih super kuat ya, breakout higher high kita boleh buy. Buktinya ini dia loncat breakout higher high masih bisa naik lagi. Memang sempat koreksi itu wajar ya. Kemudian dia naik lagi. Pokoknya setiap kali kalau dia breakout higher high ya, semalam uptrendnya itu masih cukup kuat, apalagi didukung volume yang kuat ya. Goreng-gorengannya. Anda kalau berani nanggung resikonya macam-macam. Tiba-tiba breakdown atau kena suspend, ya kan? Ini kalau nggak salah sudah kena IUMA sih, sehingga saya. Tapi nggak tahu nanti dicek lagi ya. Ya seperti itu ya. Ya. Ya, yang penting adalah kita tetap tahu resikonya, pasang stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya film. Film juga kalau lihat akumulasi asing masih bagus ya. Ini sudah lama sebenarnya akumulasi asing ya. Tapi harganya juga fluktuasi naik turun naik turun. Jadi nggak mesti ya. Asing kok kalau kita lihat di sini ya. Karena ada yang berpendapat katanya kalau asing akumulasi ini yang kuning ini ya. Yang saya panel paling bawah ini ya. Yang saya coretin merah yang kuning ini ya. Aneh, ini kan kalau kita lihat asingnya akumulasi net buy-nya malah meningkat ya. Tapi harganya turun di sini. Harganya turun. Jadi nggak pasti ya. Jadi nggak semua saham yang asingnya net buy itu pasti naik nggak. Ya.
Makanya tadi dari awal saya tunjukkan statistiknya ya. Tapi nggak pasti kalau misalnya sebelumnya itu win rate-nya 50%, kali ini pasti 50% atau bahkan less ya nggak pasti. Tapi nggak pasti juga lebih bagus nggak pasti ya. Kita lihat aja nanti ya. Tapi yang penting masih dalam topiknya ya, seperti itu ya. Jadi ini masih sideways ya. Range-nya di 3.330-an sampai 3.750. Kalau dia breakout, kalau mau buy atau average up boleh ya. Jadi buy hasil higher, naik ke atas 3.750 atau naik ke atasnya high-nya hari Jumat. Ya kan, naik ke atas 3.740 kita buy, target price-nya terdekatnya 3.940. Kalau breakout 3.940, target berikutnya di 4.500 ya. Itu untuk film. Jadi uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar uptrend-nya masih bagus? MA20-nya mengarah ke atas, ini MA20-nya sudah dites ya. Walaupun nggak dipotong, tapi dia disentuh ya. Kemudian rebound mantul ke atas. Itulah kesempatan untuk buy. Ya, kalau nggak salah ada yang tanya film juga ya di grup saya, tapi sepertinya saya belum jawab ya. Nah ini candle-nya sih bagus, higher low, higher high, dan juga higher close untuk daily-nya ya. Jadi kalau naik lagi, mau tambah lagi yang belum punya, kalau mau buy hasil higher silakan. Nah Pak Sunar, jangan-jangan nanti turun, ya pasang aja stop loss-nya. Memang ada kemungkinan koreksi bisa aja, tapi yang penting adalah Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Kalau sudah turun, jangan didoakan turun ya. Maksud saya kalau sudah turun, jangan didoakan turun lagi, gara-gara Anda pengen beli murah ya. Karena kalau turun-turun terus, ini ya uptrend-nya sudah selesai. Dia ganti downtrend ya. Seperti itu ya. Jadi kita doakan naik aja, kalau didoakan naik. Ya. Itu semuanya profit ya, profit bersama. Ya, seperti itu ya, Pak cukup. Berikutnya Arto. Arto masih bagus. Jadi yang ngikutin grup kecil saya kan ada dua grup ya Telegram ya. Yang satu saham profit grup besar, yang satu grup kecil. Sunar saham learning ya. Membernya jauh lebih sedikit dari yang grup besar. Ya, tapi peraturannya lebih strict ya. Jadi kalau di grup kecil saya kalau ada yang show off lah, sombong lah, apa-apa yang memang motivasinya dia mau narik member supaya join membershipnya dia atau klubnya dia. Biasanya orang-orang tipenya seperti itu ya. Jadi ke grup orang lain masuk terus pamer-pamer profitnya, terus dia itu ngajak member ke join ke grupnya dia, terus dia itu jualan rekomendasi saham ya. Saya nggak suka orang-orang seperti itu ya. Nah, di grup besar saya banyak sih orang-orang yang seperti itu. Sering saya kick juga sih orangnya seperti itu ya. Saya nggak suka orang mengacau juga ya di grup saya. Jadi kalau grup kecil biasanya memang benar-benar motivasi mereka ingin belajar and trading bareng bersama seperti itu ya. Nggak ada yang pamer-pamer juga sih setahu saya. Kalau pamer-pamer biasanya yang ngomongnya tinggi-tinggi atau yang nyindir-nyindir yang nggak karu-karuan gitu lah istilahnya ya. Biasanya saya kick out ya. Apa sih yang grup kecil? Kalau yang grup besar sih ya saya agak toleransi ya. Kecuali kalau kebangetan banget ya saya remove ya. Ya ini Arto ini sudah saya bahas di Sunar Saham Learning ya. Dia saya gambarkan acuan sebelumnya 3.000 ya untuk acuan supportnya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita buy ya. Ini sudah berhasil rebound. Memang kalau kita bicara support itu ada dua ya. Kalau yang sudah punya, kalau turun di bawahnya memang jual dulu. Nah, kadang-kadang kalau sudah dijual, besoknya naik Pak Sunar. Berarti jangan pasang stop loss dong itu. Belum tentu ya. Kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang. Karena sebelumnya kalau kita mundur ke belakang ya, ini ya 3.000 dia testing ya, naik gagal, ya kan? Selama dia nggak berhasil bertahan di atasnya 3.000 ya, dia turunnya bisa dalam. Buktinya dia turunnya dalam. Ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya, ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, rebound tuh, ngapain stop loss ya? Ya karena sudah terjadi. Coba kalau turun lagi. Anda pasti diam aja, ya kan? Kalau Anda ngomong nggak usah pasang stop loss ya, ya Anda yang disindir orang-orang. Uptrendnya sudah selesai, sudah turun. Kalau nggak stop loss ruginya kan banyak ya seperti itu ya. Ya kalau nanti naik, kalau nggak naik lama. Ya kalau Anda bisa nunggu lama, kalau Anda nggak bisa nunggu lama, ya nggak sabaran, ya kan? Dia nggak naik-naik, ya gimana? Ya ini Anda cut loss kan? Ya, seperti itu ya, ceritanya seperti itu. Nah di sini kalau naik lagi ke atas 3.180 kita boleh tambah lagi average up atau buy hasil akhir. Target price-nya 3.300, 3.520. Target price itu bukan take profit ya. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi kalau dia naik mau tambah lagi boleh selama uptrendnya masih bagus ya. Ya kenapa enggak? Ya. Buy high sell higher silakan ya. Ya, jadi prinsip saya seperti itu ya. Saya seringkali berulang kali saya sebutkan juga ya. Ada sebelumnya yang komen juga negatif juga. Akhirnya saya pin ya supaya orang-orang pada tahu ya. Bukan istilahnya bukan um, nyindir orang itu atau menjelekan orang itu enggak ya. Nah dia bilang kalau sudah naik kenapa dibahas Pak Suntan nanti dibanting tuh ya seperti itu ya. Saya ingat komentar sebelumnya. Ya saya itu bukan baperan kok dibahas lagi Pak Sunarya. Cuma ingin menunjukkan aja kalau mengingatkan juga kalau ini sudah naik misalnya di sini posisinya ya kan belum tentu dia bakalan turun dalam ya. Ya kadang-kadang koreksi adalah wajar ya seperti ini ya dia naik kemudian dia koreksi. Selama belum kena stop loss biasanya acuannya pakai low sebelumnya atau swing low yang sebelumnya di sini ya. Ya masih boleh hold. Apalagi uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana?
MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, ya kan? Ya besok masih bisa naik lagi kalau afternya masih bagus. Nah, perkara tiba-tiba koreksi seperti ini, ya breakout ya, ke atas 3.300. Pak Sunar kok besoknya langsung turun. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, komplainnya gampang. Ya kan? Coba kalau di sisinya di sini, besok naik lagi. Anda pasti bilang, tahu gitu saya tambah lagi atau average up, ya kan? Ya karena sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi, paling Anda takut Anda jual kan. Nah ini breakout kenceng ya, wah paling besok koreksi, saya tunggu di bawah. Ternyata Anda ditinggal loh. Ya ini dari 2.800-an ya ke 3.500. Sayang kan, ketinggalan profit kan seperti itu. Jadi tetap follow the trend, sesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya cuan. Ini juga sudah saya bahas juga kalau nggak salah ya. Dia masih bisa naik lagi, masih bisa. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Bukan karena sudah terjadi terus saya gambarkan garisnya enggak. Ini sebelumnya saya sudah sebutkan setiap kelipatan ini saya pakainya setiap kelipatan Rp600. Ya kan? Ya, kenapa saya pakai Rp600? Ini karena kalau di zoom in di hourly-nya, di per jamnya, ini hourly ya. Itu dia lumayan rapi ya. Setiap kelipatan 600. Jadi ini pas ya yang saya berikannya. Kalau yang ngikutin saya harusnya eh, pas di 10.800 ya. Ya, kalau nggak percaya sih nonton videonya sebelumnya ada. Jadi track record di detailnya itu ada ya. Jadi saya nggak bohong ya. Berikutnya 11.400, 12.000. Jadi garis-garis yang saya berikan itu biasanya lumayan sakti ya. Itu feedback dari orang-orang yang rajin ngikutin saya. Ya, tapi nggak 100% lah ya. Ya, win rate-nya lumayan ya. Jadi intinya kalau garisnya ini kalau dia tembus ke atas mau tambah lagi boleh selama trennya masih bagus. Perkara dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Udah gitu aja ya. Siapapun dia yang kasih rekomendasi saham, baik itu orang yang expert atau enggaknya, pasti ada loss-nya juga. Maksudnya naik, naik sih naik, kemudian dia gagal, ada ya seperti itu ya. Karena nggak ada yang pasti di pasar saham ya seperti itu ya. Karena intinya ya secara gampangnya pasar saham itu bukan punyamu sendiri ya seperti itu ya. Yang yang bisa kamu mainkan sendiri gitu ya. Kecuali kalau yang nggak liquid, yang lotnya dengan satu lot ya, itu Anda bisa jadi bandar saham ya. Jadi bandar saham itu nggak harus gede. Ya, saya pernah sharekan di grup saya ada saham yang naiknya di atas 9% kalau saya dengan satu lot karena dia nggak liquid ya seperti itu ya. Kalau sahamnya nggak liquid satu lot aja bisa goreng sampai 9% atau kena batasan auto reject juga bisa ya seperti itu ya. Auto reject atas ya seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang saham yang likuiditasnya lumayan tinggi, Anda mau goreng ya susah kalau uangnya sedikit. Kecuali kalau institusi bersama-sama satu kelompok ya ini bisa ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mau buy and weakness sudah saya gambarkan di 9.600 atau 9.000. Paling dekat ya di 10.200. Kurang lebih MA 20 per jamnya ya. 20 jam ya. Karena ini saya zoom in ya, bukan per hari ya candlenya ya. 20 jam, jangan keliru ya. Karena sebelumnya beberapa waktu yang lalu ada yang tanya, lupa sebentar apa catnya kok beda gitu ya. Jadi mungkin dia lihatnya videonya skip-skip ya, jadi nggak dari awal. Jadi dia nggak tahu kalau itu saya sudah sebutkan hourly. Padahal di sini jelas per jam ya. H itu hourly ya. Jadi satu candle satu jam ya, supaya lebih jelas karena dia kenaikannya tinggi ya. Nah, kalau lebih seperti itu ya cukup ya. Berikutnya berikutnya juga brand. Tapi kalau kita lihat di sini asing juga masih akumulasi ya. Ini chatnya nggak kelihatan ya. Jadi kita pakai hourly aja. Kenapa? Karena dia kan belum lama IPO. Kalau hourly kadang-kadang lebih jelas ya. Kalau yang Samsung yang fluktuasinya tinggi, apalagi yang belum lama IPO, itu pakai hourly aja chartnya. Jadi trading range-nya ini eh, sudah saya gambarkan lumayan rapi juga ya. Setiap lipatan 400. Jadi kalau kita bicara mengenai trading range, acuan support resistance itu bagaikan lantai bangunan ya. Jadi lantai satu, lantai dua, lantai tiga dan seterusnya. Ya, misalnya lantai satu itu dari bawah sampai atas ya, sampai atas itu ketinggiannya mungkin 5 meter ya, ya seperti itu ya. Lantai satu ya, dari bawah sampai atas. Nah nanti lantai duanya ya kemungkinan hampir sama 5 meter ya, seperti itu ya. Setahu saya bangunan seperti itu. Jarang kalau lantai satu, lantai dua itu 5 meter, terus lantai dua, lantai tiga cuma 4 meter atau makin ke atas makin kecil. Untuk itu ya, jarak antara lantainya sama plafon atasnya itu jarang saya tahu. Biasanya harusnya selalu sama. Ya. Sama juga kalau trading range di saham ada juga yang rapi banget ya, seperti itu ya, sama. Tapi ada yang nggak rapi, nggak tentu ya. Kalau di saham nggak tentu, tapi kemungkinan besar hampir sama lah. Ya, seperti ini ya, 6.600, 7.000. Ya, memang ada ekor-ekornya yang tembus ke atas, tapi ya kurang lebih lah ya, rata-rata seperti itu ya. Nah, ini lumayan rapi. Buktinya ini 8.200 dia hampir menyentuh ya. Dari 7.800 ke 8.200 ya. Ya lumayan lah. 8.175 lah. Ya. Kalau kita bicara mengenai 8.200 terakhir 8.175 ya kurang lebih akurat lah. Nggak bisa pas persis di 8.200 nggak bisa. Ya. Nggak bisa precise 100% nggak bisa. Ya, ya kurang lebih akurat lah. Ya kalau dia breakout ke atas 8.200 atau 8.175
boleh tambah lagi, average up boleh yang sudah punya, yang belum punya kalau mau buy hasil higher silakan. Tapi kalau takut, tunggu aja buy weakness di ini saya gambarkan aja gambarnya. Kalau 6.600 mungkin terlalu jauh ya. Anda tunggu buy on weakness di 7.000, 7.400-an ya. 7.400 sampai 7.500 lah ya. Jadi kalau MA20-nya 20 jam ya, bukan 20 hari ya ini ya. Ini hourly chart ya. Kalau ditembus dari atas ke bawah seperti ini ya. Suatu saat dia akan dites, ditembus dari atas ke bawah. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas, kita berusaha beli. Ya seperti itu ya. Buy. Ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan karena upside-nya masih bagus. Saya follow the saya follow the trend ya. Saya ingatkan lagi ya. Jadi kalau misalnya gagal, breakout ke atas maksudnya ternyata gagal, ya bukan salah saya. Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Ya bukan menyalahkan marketnya juga kan. Seperti itu. Yang penting pasang trade stopnya, stop lossnya. Cukup ya. Oke, berikutnya TPIA masih naik juga. Wah ini asing borong naik semua Pak Sunar. Iya sih, tapi jangan lupa kalau 10 hari terakhir dia borong bisa aja tiba-tiba Senin itu ya, dia banting juga bisa aja. Tiba-tiba take profit bisa aja. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi di sini sudah saya bahas, trade stopnya sudah punya pasang di 4.500, maksimum 4.250 atau pakai acuan low-nya yang hari Jumat 8 Desember ya, di 4.330. Ya. Kalau turun banyak itu lebih baik jangan buy dulu. Tapi bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya, itu kesempatan untuk buy. Jadi kalau turun di banyak 4.500 atau 4.250, jangan langsung buy kalau turun. Tunggu rebound atau mantul ke atas. Kalau masih belum ya, kita tunggu lagi di bawahnya lagi sekitar 3.600-an. MA20-nya jauh ya di bawah ya. Jadi kalau Anda beli untuk saham-saham yang trennya kuat seperti ini ya, saya kasih tahu strateginya. Kalau mau buy on weakness ya, pakai MA20 kan terlalu jauh. Kalau di daily ya, karena dia terbang Pak Sunar, pakai MA20 ya nunggunya kejauhan. Bahkan nanti kalau MA20-nya langsung dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, ya resiko karena dia sebelumnya naik tinggi kemudian dia turun lagi, ya ada kemungkinan sudah selesai projectnya ya, tanda petik projectnya ya. Project goreng-goreng sahamnya sudah selesai. Nah, kita pakai hourly aja. Ya. Nah, mungkin kalau dirasa, wah hourly masih terlalu jauh Pak Sunar ya, pakai batasan dari high atau low-nya aja. Misalnya ini ya, ini kan MA20-nya di 4.070 ya. Ini untuk 20 jam ya. Ya kita pakai acuan yang di sini hourly-nya 4.350. Jadi kalau dia turun banyak 4.350, rebound mantul ke atas kita baru sampai atau stop loss yang ngikutin yang sudah saya berikan trading range-nya ya. Setiap kelipatan 250. Ini juga lumayan rapi lah ya. Ya buktinya naik ke atas 5.000 dia gagal dia turun lagi ya. Anda jual, Anda kalau mau buyback bisa buyback di 4.750 atau 4.500 atau 4.250 nanti ya. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mau buyback ya 450 ke atas kalau sudah mulai balik lagi ya ya kita boleh buyback ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kalau mau buy ya seperti itu ya. Selama dia masih di atasnya 4.750 untuk TPIA. Ya kurang lebih seperti itu. Itu kalau untuk yang scalping ya jangka pendek ya atau swing 1-2 hari ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya PGEO. Juga sama ini asing juga akumulasi 10 hari terakhir harganya naik inverted hammer. Ini sudah saya bahas juga di rekomendasi saham harian ya. Jadi inverted hammer ekor panjang ke atas belum tentu dia bakalan turun ya. Jangan sampai kaku. Pak Sunar, ini candle inverted hammer loh, ekornya lumayan panjang loh ya. Oh, pasti turun tuh, nih merah tuh besoknya. Ya. Belum tentu. Kalau dia breakout lagi ya kita buy back. Kalau misalnya sudah kena stop loss ya. Ya. Lagi pula ini kan trennya kan secara MA20-nya kan masih mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif kali belinya ya. Ya. Jadi kalau buy weakness di MA20 kita lihat arahnya juga. Ya kan? Ya kan kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound atau ke atas kita buy. Gampang sih ya. Kadang-kadang memang nggak sampai dipotong ke atas, tapi kita juga lihat kalau misalnya nggak dipotong dari atas ke bawah, ya kalau dia breakout dari high di sini, ya kan, ya kita buy back. Ya seperti itu ya di sini ya. Dia memang nggak sampai dipotong, tapi begitu breakout higher ya kita buy. Kalau Anda takut buy high sell higher, Anda ketinggalan dari sini loh, profitnya sampai ke sini, ya kan, tinggalan. Ya seperti itu ya. Jadi kalau ini dipotong ke sini, buy back ketinggalan Anda seperti itu ya. Sering kok yang ngikuti saya itu transaksinya ya lumayan cukup valid lah Pak Sunar MA20 lah kalau pakai acuannya. Kadang-kadang kalau fluktuasi ini tinggi ya pakai hourly ya seperti itu ya. Kalau scalping pakai 1 menit atau 5 menit atau 10 menit terserah Anda ya. Yang penting ya di bawah 1 jam ya kalau misalnya scalping cepat ya pakai MA20-nya. Jadi MA20 itu nggak harus 20 hari tergantung time frame-nya. Kalau time frame-nya daily ya daily, kalau hourly ya per jam ya per jam. Kalau intraday per 1 menit ya 1 menit 20 menit berarti ya MA20 menit ya seperti itu. Bukan 20 jam atau 20 hari. Kalau menit ya menit, kalau jam-jam hari-hari. Kalau ini kan daily ya, daily berarti ya per hari berarti 20 hari ya 20. Kalau mengarah ke bawah masih cenderung downtrend walaupun dipotong ke atas
candlenya hijau, kita boleh buy spekulasi boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1840, breakout lagi kita tambah lagi average up ya, seperti itu ya. Jadi gampang banget sebenarnya. Jadi trading di saham itu sebenarnya gampang banget. Nah, kalau dia breakout ke atas 1640, ini Fibonacci extension sudah saya gambarkan di 2000 masih memungkinkan ya untuk PGO ya. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 1240, kita barusan tambah lagi average up. Kalau masih belum ya sabar aja, tenang aja ya, seperti itu santai aja. Atau tunggu buy weakness lagi nanti di 1150 atau 1080 ya terserah ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Pani. Pani juga sudah saya bahas. Em, ini ekor tapi ekor panjang, jangan terlalu takut. Kesempatan untuk buy on weakness di 4400 atau 4000-an ya. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita pesan buy. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi naik ke atas 4970 kita buy, paketnya 5200, 5400 dan 5600 ya. Jadi saya itu selalu confident dalam arti seperti ini. Selama afternya masih bagus, kalau ada yang tanya saya, Pak Suna masih bisa bullish high nggak? Boleh. Kalau breakout higher high masih boleh nggak? Boleh. Walaupun ini ekor panjang dia gagal terus, prinsip saya nggak terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya gagal, gagal, belum tentu kali ini gagal. Atau belum pasti berhasil juga ya. Yang penting pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Uptrend-nya masih bagus ya. Uptrend MA20-nya kan walaupun melandai, tapi kan masih mengarah ke atas. Harganya masih di atasnya MA20-nya. Kalau breakout higher high, boleh kalau mau buy high sell higher ya. Saya secara confident, secara percaya diri saya katakan boleh. Tapi perkara nanti gagal, diajar bandar, ya resiko ditanggung masing-masingnya. Saya bukan menyesatkan, enggak. Karena saya tipenya follow the trend. Saya ingatkan lagi ya. Selama afternya masih kuat, masih bagus, breakout higher high, ya, maka dia masih bisa naik lagi. Ya. Makanya jangan tanya terus di grup saya, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Apakah bisa ke sini? Ya lihat aja, tanya ke diri sendiri, apakah emang trennya masih bagus? Ya. Seringkali kalau uptrendnya uh, cukup kuat, kadang-kadang tunggu di EMA 20 masih valid tuh. Contohnya seperti ini ya, dipotong, kemudian dia besoknya naik lagi, breakout kan, dia masih bisa naik lagi tinggi. Ya kan? Kalau Anda tipenya takut-takut, Pak Sunar, jangan-jangan nanti kalau saya beli, ini breakout Pak Sunar, saya tunggu di sini nggak dikasih Pak Sunar ya. Gitu ya. Karena saham yang uptrendnya kuat, Anda jangan tunggu di bawah. Ya. Salah pengertiannya seperti itu konsepnya. Karena kita follow the trend. Kalau uptrendnya kuat, ya dia koreksi sampai tembus MA20-nya, apalagi MA20-nya nanti mengarah ke bawah, ya kita jangan tunggu di bawah. Nanti ceritanya uptrendnya selesai. Ya, jadi berarti nanti entah ke bawah di sini atau kemana nggak tahu kita ya. Jadi ini berarti proyeknya sudah selesai. Anda kebagian cuci piringnya, istilahnya gitu ya. Orang-orang biasanya istilahnya cuci piringnya. Ya. Bandar makan terus turun, Anda buy. Uptrendnya sudah selesai karena Anda nggak follow trennya. Uptrendnya kuat, kalau dia melemah, makin turun, makin berubah arah ke downtrend ya, ya jual, jangan makin buy. Jangan beranggapan, wah nanti juga dinaikkan lagi, belum tentu. Ya. Kita nggak tahu kapan ya, seperti itu ya. Jadi cukup, berikutnya CASS. Ini juga saya nggak tahu sama apa ya. Ini saya sudah singgung di awal, sepertinya mungkin hampir sama dengan jasa marga ya. Karena industrinya sama ya, transport infrastruktur operator ya. Mungkin operator jalan tol ya, saya nggak tahu ya. Eh, atau saya pernah tahu tapi lupa ya CISS. Ya intinya di sini. Ini kan ya resistennya 770 ya. Dia sudah testing 2 kali di sini ya. Nah, yang mau buy weakness boleh aja tunggu di MA20-nya ya. MA20-nya dan di 6 maaf, di 730 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ya kita buy. Begitu ya. Nah, ini target price berikutnya di 870. Kalau dia breakout lagi Pak Sunar, kira-kira di mana? Kalau kita mundur ke belakang, ini jauh banget ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, memang sebelumnya dia nggak seberapa liquid ya, akhir-akhir ini aja ya. Jadi eh, ini agak kurang lebih sekitar 970 ya. 950 sampai kalau di atas sedikit ini 970-an ya kurang lebih ya. Jadi saya pakai acuan 970 aja supaya gampang ya. Setiap lipatan 100 ya. 770, kemudian 870, berikutnya 970. Jadi konsep lantai bangunan yang sama ya tingginya ya seperti itu. Nah, ini kalau mau pasang stop lossnya, kalau kita lihat bisa bisa pasang di sekitar area 670 sampai 680 ya. Jadi kurang lebih rapi lah ya, 100 rupiah ya. Kalau ya ini memang sekitar 690 lah ya. Tapi ya 690 sampai 770 ya kurang lebih lah ya. Nggak bisa pas banget sampai eh, 100 rupiah ya. Kurang lebih sama, lumayan rapi juga. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 770, target price berikutnya 870 dan 970. Mau buy on weakness boleh, tunggu aja di 690. Jadi kalau turun di banyak 690 jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas. Tapi jangan tunggu di bawah ya. Kalau tunggu di bawah di 600-an mungkin uptrendnya sudah selesai. Bahkan dia bisa balik arah ke downtrendnya. Jadi jangan di 600-an, saran saya di 690 aja. Kalau turun jangan langsung buy. Ya, buy on weakness itu turun bukan langsung buy. Kita lihat arahnya MA-nya. Seperti ini contohnya ya.
arah MA-nya melandai, ya kan? Dia breakout ke atas MA-nya. Ya memang buy weakness, tapi jangan terlalu banyak karena dia arahnya masih mengarah ke bawah. Tapi ini arahnya baru ke bawah, dia masih belum terlalu tajam ya. Ya jadi nggak usah terlalu takut juga kalau buyback silakan. Ini kan mulai naik lagi ya MA 20-nya. Nah, kadang-kadang kalau masih takut ya kita tunggu berikutnya lagi ya, lagi di sini dikasih kesempatan. Memang setelah kita buy bisa saja dia tiba-tiba turun lagi ya. Karena ini sepertinya besoknya, nah kalau kita lihat di sini ya, setelah hijau di bond dari MA 20-nya, besoknya merah Pak Sunar. Ya kadang-kadang seperti itu ya, 1 2 hari dia merah lagi, tapi selama belum kena stop loss, ya cuman stop lossnya kan di sini ya. Jadi kalau sebentar, saya coba hapus saja di sini ya. Kalau nggak kelihatan mungkin di zoom in ya. Ah, jadi ini emang 20-nya naik ke atas ya. Stop lossnya kan pakai low-nya di sini, low-nya terakhir. 2 level di sini ya. Kalau belum kena ya jangan jual dulu ya. Buktinya pernah profit kan. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi gampang kok. Kalau ngikutin saya itu gampang. Saya nggak mau kasih yang aneh-aneh ya, seperti itu ya. Dulu kalau yang ngikutin saya lama mungkin tahu ya. Dulu saya sering ngadakan weekly meeting edukasi mengenai analisa teknikal ya. Jadi mulai dari bahasnya macam-macam ya. Fibonacci, kemudian stokastik, MACD, chart patterns, kemudian bahasnya tentang Bollinger Band, kemudian bahas mengenai KP MMA, ya seperti itu ya, dan lain-lain ya. Pokoknya analisa teknikal benar-benar core gitu ya. Tapi kebanyakan yang join itu setelah ngikutin edukasi saya, dia blank, bingung ya, makin bingung ya. Makanya sekarang saya nggak bikin edukasi seperti itu. Setiap minggu saya lebih ke fokus pembahasan saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang ya. Makanya kemarin Sabtu itu weekly weekly market outlook rame ya, full sampai 100 orang ya. Karena zoom-nya itu maksimum 100 dan saya nggak beli yang large meeting ya. Maksimum 100 ya udah. Kalau misalnya nggak sempat atau nggak kebagian tempat ya nontonnya waktu di push di YouTube aja ya, begitu ya. Sudah saya push untuk market outlook meetingnya ya, rekamannya. Di sini masih cukup menarik ya. Memang perlu diperhatikan. Ini likuiditasnya kurang ya. Saya lupa lebutkan ya. Dan terakhir saya bahas ini likuiditasnya yang paling kurang. Artinya dia volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Jadi jangan terlalu agresif sebanyak-banyaknya. Ini volumenya naik tinggi kan. Nah, dia belum naik. Tapi begitu besoknya naik, volumenya hilang Pak Sunar. Turun drastis dari sebelumnya. Ya kan? Jadi perlu diperhatikan volume itu biasanya untuk konfirmasi ya. Jadi kalau misalnya dia breakout, volumenya naik, ya kita boleh tambah lagi ya seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan ini kan dia breakout, ya kan? Uh, Volumenya berkurang Pak Sunar ya. Berarti bakalan balik lagi. Ternyata kan enggak, dia masih cukup kuat bertahannya. Memang sempat pullback kemudian naik lagi. Nah, seperti itu ya. Walaupun nggak sampai breakout ke atas atas lagi, tapi kan dia masih masih di atasnya 720 masih aman ya. Seperti itu ya. Uh, Kurang lebih sih cukup ya. Ini ada beberapa video yang sudah saya bahas ya, mulai dari hari Jumat ya saya bahas ya. Untuk minggu ini tanggal 11 sampai tanggal 15, silakan ditonton. Ada beberapa video yang baru saya kenal data sama profit. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya di akhir video, izinkan saya untuk membantu doa semuanya untuk selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Tetap semangat ya.